boleh nanti dikabar-kabarin sama teman-temannya biar nyesel ya Bu ya. Boleh izin memulai Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak Disperindak yang sudah memberikan kesempatan waktu dan tempat untuk kami bisa memberikan edukasi kesehatan tentang kanker dan tumor. Perkenalkan, saya Anggreni Dwi Prabowati, Alimadya Kebidanan. Jadi Bapak Ibu di sini bisa panggil saya Bidan Reni saja. Saya juga ditemani dengan rekan kerja saya yaitu Bapak Pur, di mana kami di sini berdua ditugaskan oleh yayasan dengan beberapa tujuan, yaitu tujuan yang pertama untuk kami bisa memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat secara dini dan secara langsung tentang pengertian kanker. Yang kedua, Bapak Ibu, nanti kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa mengenali gejala dini dari kanker prostat pada pria, kanker rahim pada wanita, dan kanker payudara pada pria dan wanita. Nah, penasaran ya Bu ya? Nah, ini makanya bapak-bapaknya juga ikut ya mendengarkan. Kemudian yang ketiga, tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, nanti kita sama-sama belajar bagaimana cara sehat dan hemat agar kita semua bisa terhindar dari kanker. Nah, saya ada pertanyaan lebih dulu nih sebelum memulai. Apa itu kanker? Pengetahuan Bapak Ibu di sini, kanker ini apa Bapak Ibu? Kantong kering. Tanggal berapa ya Pak ya? Belum tanggal 2 Ibu. Saya benarkan Pak, bisa kantong kering. Kantong kering juga saya bisa benarkan. Kenapa? Kalau sudah terkena kanker, biaya pengobatannya tidaklah murah, butuh jutaan rupiah, ratusan juta rupiah, bahkan sampai ada yang menjual aset-asetnya. Kalau sudah seperti itu, kantongnya menjadi kering beneran ya Pak ya. Jadi tidak tanggal tua saja ya Bapak Ibu ya. Namun di sini saya membahas dalam topik medisnya saja. Nah, ini adalah contoh sel kanker, di mana kanker ini merupakan suatu perubahan sel normal menjadi sel yang tidak normal. Kanker ini berawal dari tumor. Tumor dibagi menjadi dua bagian, ada tumor jinak dan juga ada tumor ganas. Tumor jinak ini pertumbuhannya sangat lambat, tapi kalau dibiarkan terus-menerus tidak segera ditangani bisa menjadi tumor ganas. Tumor ganas inilah yang dinamakan dengan kanker atau cancer. Nah, ini adalah contoh tumor. Tumor juga bisa tumbuh di bagian tubuh, tangan, kaki, di leher, dan juga di pundak. Tidak hanya di bagian tubuh ini saja, tumor juga bisa tumbuh di bagian lainnya, seperti di mata. Ini adalah lipoma. Ada yang tahu lipoma? Atau biasa orang Jawa sebut dengan uci-uci. Lipoma ada yang tahu? Lipoma ini adalah penumpukan jaringan lemak di bawah kulit. Jadi misalkan benjolannya tumbuh di sini misalkan. Ciri khas dari lipoma, kalau dipegang tidak terasa sakit sama sekali. Tapi lama-lama bisa membesar benjolannya. Sekalipun ditekan, benjolannya bisa bergeser ke tempat lain. Itu ciri khas dari lipoma, penumpukan jaringan lemak di bawah kulit. Ini adalah pengangkatannya, ini adalah hasil dari pengangkatannya. Nah, sekarang kita masuk ke faktor pemicu kanker. Pengetahuan Bapak Ibu di sini, kanker ini dipicu oleh faktor apa saja Bapak Ibu? Betul? Selain makanan? Kayak itu betul? Bapaknya? Faktor pemicu kanker Bapak? Rokok. Keturunan, benar. Baik, kita bahas satu persatu ya. Faktor pemicu kanker yang pertama sangat dipicu oleh faktor genetik atau keturunan. Jadi Bapak Ibu, bila mana kita memiliki silsilah keluarga dengan riwayat kanker, ini bisa diturunkan ke generasi berikutnya. Jadi tidak hanya harta warisan saja yang diturunkan ya. Ternyata penyakit pun juga bisa diturunkan. Jadi harus waspada. Yang kedua, faktor kimia dan fisika. Di mana kimia ini berasal dari polusi udara. Contohnya asap kendaraan, asap pabrik, asap yang sering kita hirup, asap rokok. Nggak ada yang ngerokok ya di sini ya. Kalau di sini nggak ada ya, nggak ada ya di sini. No smoking ya Pak ya, no smoking. Oke. Fisika ini berupa pancaran gelombang elektromagnetik melalui benda-benda canggih di sekitar kita. Contohnya apa? Handphone, benar. Yang dimaksud yaitu penggunaan handphone yang berlebihan. Seperti apa yang berlebihan? Yang kita ketahui pada zaman sekarang anak-anak banyak sekali main
gadget sampai berjam-jam. Apalagi kalau main game ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita sebagai orang tua perlu lebih mengawasi atau lebih mengalihkan kegiatan lainnya. Karena apa? Agar radiasinya tidak bisa langsung mengarah ke otak. Kemudian yang ketiga, ada makanan dan minuman yang mengandung zat karsinogen atau zat pengawet. Salah satu makanan yang mengandung zat pengawet apa saja Bapak Ibu? Ya, boraks, penggunaan formalin, makanan dan minuman yang mengandung zat pewarna yang berbahaya, dan makanan yang siap saji. Kemudian yang terakhir, cara pengelolaan dan penyajian makanan yang salah. Nah, yang dimaksud yang salah untuk penyajian pengelolaan makanan di sini seperti apa yang salah? Ada yang sering memanaskan sayuran hingga berulang-ulang kali? Oh, nggak boleh ya? Ada? Sayuran apa, Bu? Lodeh. Semakin dipanasi semakin enak ya, Bu ya. Nah, sedikit saran saja Bapak Ibu, bila mana kita memanaskan sayuran jangan sampai lebih dari 3 kali. Karena apa? Bila mana kita memanaskan sayuran masakan hingga lebih dari 3 kali, inilah yang bisa memicu radikal bebas, yang bisa memicu faktor resiko kanker hati dan kanker usus. Ini adalah gambaran kanker, di mana nanti saya akan membahas kanker leher rahim, kanker badan rahim, kanker hidung telur, kanker payudara, kanker prostat, dan juga ini adalah gambaran kanker hati dari kita sering memanaskan sayuran berulang kali tadi. Nah, sayur apapun yang terpenting tidak lebih dari 3 kali. Iya. Topik pertama yang saya bahas, kanker prostat terjadi pada kaum siapa? Iya. Kanker prostat masih menjadi kanker prostat adalah jenis kanker pembunuh nomor 3 dan masih terjadi pada kaum pria setelah stroke dan jantung. Nah, pria seperti apa saja yang cenderung terkena kanker prostat? Perlu diperhatikan ya Bapak. Yang pertama, pria yang obesitas. Nah, yang kedua, pria yang jarang berolahraga. Olahraga semua ya Bapak-bapak di sini ya. Aman ya. Kan habis olahraga semua ya Pak ya. Kemudian yang ketiga, pria yang melakukan pada usia dini. Nggak ada ya Pak ya. Kemudian pria yang usia lanjut yang dimaksud yaitu yang lebih rentan beresiko di atas 40 tahun ke atas. Jadi yang di atas 40 tahun ke atas harus lebih waspada menjaga kesehatannya ya. Kemudian pria yang berkulit hitam. Nah, Pak, yang dimaksud berkulit hitam yaitu yang di suku Negroid sana yang banyak ditemukan di Afrika, di mana perbedaan pigmentasi kulit dan personal hygiene sangat berbeda. Tapi kalau hitamnya Indonesia hitam, aman ya Pak ya. Kemudian profesi yang berpotensi yaitu seperti supir, petani, orang yang suka mengangkat beban berat, dan orang yang suka bekerja banyak duduk. Nah, yang dimaksud bekerja banyak duduk yaitu jangan sampai lebih dari 8 jam. Atau caranya begini Bapak Ibu, bila mana Bapak Ibu bekerja, dikasih senggang waktu untuk berdiri, beristirahat. Jangan duduk 8 jam, duduk terus. Ya, jadi kasih senggang waktu untuk beristirahat. Kemudian yang terakhir, mohon maaf ini yang lebih penting, hubungan intim suami istri yang sangat jarang atau suaminya terlalu sering menahan hasrat. Boleh diperhatikan sebentar Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Sperma wajib dikeluarkan 3-4 kali dalam seminggu. Mau lebih juga boleh. Agar apa? Agar bapaknya terhindar dari kanker prostat. Nah, boleh Bapak ini di foto, nanti pulang rumah ibunya dikasih edukasi. Boleh ya. Kenapa harus ibu-ibu boleh ditunaikan saja kewajibannya agar bapaknya terhindar dari kanker prostat. Kenapa Bapak? Bila mana sperma tidak dikeluarkan, nanti akan menjadi kristal. Ketika kristalnya itu akan mempelekat ke batang penis. Ketika kristalnya sudah membesar, akan menghambat kelenjar prostat yang bisa memicu faktor resiko kanker prostat. Ya, boleh Ibu ditunaikan saja kewajibannya ya Bu ya. Iya walah. Masih Pak. Baik, gejala awal terkena kanker prostat. Gejala awalnya yaitu pertama susah buang air kecil. Kalau buang air kecil terasa tidak tuntas atau menetes-netes atau biasa sebut dengan anyang-anyangan ya. Kemudian yang kedua, sering sakit di bawah perut, di bawah punggung, dan juga di pergelangan paha. Poin yang 1 dan 2 hampir mirip dengan penderita diabetes dan juga gagal ginjal.
Yang membedakan yaitu adanya darah bercampur air seni. Nah, Pak, kalau sudah ada tanda gejala salah satu saja harus segera diperiksakan, jangan ditunda-tunda. Karena apa? Kanker prostat punya 4 stadium. Stadium 1 dan stadium 2 segera ditangani masih bisa diobati. Tapi kalau sudah masuk stadium lanjut 3 dan 4, jalan satu-satunya kelenjar prostatnya harus segera dipotong atau diangkat. Otomatis yang rugi siapa? Ibu-ibu. Ibunya bisa cari lagi. Baik, lebih hati-hati ya Bapak-bapak ya. Kemudian topik yang kedua saya bahas, kanker serviks. Bapak Ibu di sini ada slogan nih. Waspada kanker serviks. Bu, kenapa kanker serviks ini kita harus waspada? Kenapa? Kematian ya. Karena kanker serviks ini masih menjadi pembunuh nomor 1 pada kaum wanita sampai sekarang. Kita harus pelajarin sama-sama. Ini adalah gambaran rahim kita semua, gambaran rahim wanita ya Bu ya. Ada 3 titik di sini yang sering diserang oleh kanker. Titik yang pertama ada di leher rahim. Ini enggak mantul ya Bu ya. Titik yang pertama di leher rahim atau serviks, titik yang kedua ada di endometrium atau badan rahim, titik yang ketiga ada di indung telur atau ovarium sebelah kiri dan kanan. Di 3 titik inilah yang sering diserang oleh kanker. Kita bahas satu persatu ya. Wanita seperti apa saja yang beresiko tinggi terkena kanker yang ada di leher rahim atau serviks? Yang pertama, wanita yang sering bergonta-ganti pasangan. Aman ya. Kemudian yang kedua, wanita yang melakukan seks bebas atau wanita yang seks di bawah usia 16 tahun atau menikah dini. Yang ketiga, wanita yang tidak pernah menjaga kebersihan alat kelaminnya atau wanita jorok. Bagaimana Ibu? Masuk wanita yang bersih atau wanita yang jorok? Mohon maaf. Boleh saya berikan contohnya sedikit, izin? Ketika Ibu bekerja, kemudian mendapatkan celana dalamnya ini terasa basah, kira-kira langsung ganti atau nunggu pulang kerja nyampe rumah Bu? Ada yang menunggu pulang nyampe rumah? Iya Ibu benar ya, langsung ganti. Jangan dibiarkan terus menerus. Karena apa? Bila mana basah, celana dalam basah dibiarkan akan menjadi lembab. Lembab nanti ini bisa memicu keputihan. Keputihan volumenya semakin banyak dibiarkan terus bisa menjadi pemicu faktor resiko kanker serviks. Jadi kalau bekerja bawa aja celana dalam yang bersih 2-3 boleh ya. Kemudian kalau pakai pentiliner? Kalau pakai pentiliner, gitu. Kalau pakai pentiliner boleh, tapi diusahakan durasi waktunya 4 jam. Nggak boleh lebih dari itu, karena bila mana pentiliner digunakan terlalu lama juga bisa lembab, bisa memicu keputihan juga ya. Kemudian yang kedua, mohon maaf Bapak Ibu, panjang bulu kemaluan tidak boleh lebih dari 3 cm. Ada yang lebih dari sini 3 cm? Kalau sudah lebih dari 3 cm, panjang bulu kemaluannya diapain? Kalau sudah lebih dari itu diapain Bu? Gunting kan dipotong. Gak boleh dicukur ya, nanti digundul. Nanti gundul oleh dicukur. Kenapa gak boleh digundulin? Karena bulu kemaluan juga memiliki fungsi untuk menyerap bakteri. Jadi mungkin nanti pulang kerja nyampe rumah diukur dulu pakai penggaris. Kalau sudah 3 cm dipotong atau digunting aja, jangan dicukur, jangan digundulin ya. Kemudian kedua, wanita seperti apa saja yang beresiko tinggi terkena kanker yang ada di badan rahim atau endometrium? Yang pertama, wanita yang tidak pernah melahirkan. Yang kedua, wanita yang sering melahirkan 1 tahun 1 atau kejar target ada. Nah, sedikit saran saja ya Bapak Ibu, bila mana ingin program kembali dari anak 1 hingga anak kedua dikasih jarak minimal 2 tahun. Untuk apa? Kita memberikan rahim ini untuk istirahat kembali seperti sedia kala sebelum hamil dan melahirkan ya. Kemudian yang ketiga, wanita seperti apa saja yang beresiko tinggi terkena kanker di rahim, indung telur atau ovarium? Yang pertama, wanita dengan penggunaan alat kontrasepsi, terutama pil KB lebih dari 5 tahun, ataupun bila mana ada yang menggunakan suntik KB 1 bulan atau 3 bulan, jangan sampai lebih dari 2 tahun. Kalau udah 2 tahun ganti yang lain, nggak boleh lebih dari 2 tahun ya. Kemudian yang kedua, wanita yang terus bekerja shift di malam hari, ini wanita yang tanda kutip. Kemudian yang ketiga, punya tumor dalam indung telur namanya miom dan kista. Ada yang tahu bedanya miom dan kista di sini? Ada yang tahu? Miom daging tumbuh, sedangkan kista gelembung berupa cairan darah dan nanah. Diingat-ingat ya Bapak Ibu, miom daging tumbuh, kista isinya cairan darah dan nanah. Nah, ini adalah gambaran kanker serviks
Ini adalah gambaran polip. Ini polip bentuknya seperti jerawat, rasanya sangat gatal banget. Kalau gatal enaknya diapain? Garuk. Nanti garuk bisa menyebar ke sini Bu, ke yang lainnya. Dibiarkan terus-menerus bisa lebih menyebar, tidak segera ditangani akan bisa lebih bernanah. Ini adalah perbedaan rahim yang normal dan rahim yang terkena kista. Di mana perbedaannya? Rahim yang terkena kista rahimnya lebih membesar ya dibandingkan dengan rahim yang normal. Nah, ini adalah penderita kanker serviks. Nampak sekali ya perbedaannya. Awal mulanya penderita masih nampak segar. Namun setelah beberapa tahun kemudian penderita nampak sekali keriput. Karena apa? Karena kanker juga akan menggerogoti sel normal lainnya sehingga bisa membuat menopause dini. Ya. Ini adalah penderita kista yang beratnya mencapai 40 kilo. Dan ini adalah pengangkatan kista. Ini sebenarnya video Bu, cuma mau di laptop saya tidak baik-baik saja. Jadi tidak saya putar, tidak apa-apa ya. Nah, ini adalah penderita kista yang beratnya 7 kilo dan terjadi pada anak usia 10 tahun. Dan ini adalah penderita kista yang sudah pecah di dalam perut. Mohon maaf Ibu-ibu, perlu diperhatikan. Untuk wanita terutama, bila mana nyeri perut terutama di bagian perut bawah kanan dan kiri. Nyeri perut di bagian bawah kanan dan kiri, nyeri banget, jangan langsung dipijet. Takutnya apa? Takutnya kista. Kalau kista dipijet bisa pecah. Karena apa? Isinya kista tadi cairan darah dan nanah ya. Jadi jangan langsung dipijet. Nah, ini adalah mioma rahim. Ada yang hafal tadi mioma apa? Daging tumbuh ya. Jadi mau diiris-iris seperti apa saja, hasilnya juga daging. Boleh dibawa pulang Bu buat disoto. Gejala kanker yang ada di rahim. Yang pertama, keputihan yang terus-menerus. Yang kedua, setelah melakukan hubungan intim keluar cairan berwarna kecoklatan bercampur darah. Yang ketiga, iritasi di sekitar alat kelaminnya. Cara mendeteksi kanker yang ada di leher rahim ada 2 cara. Ada yang tahu? Pasmira Nifates, sudah ada yang pernah melakukan ibu-ibu di sini? Pasmir sudah, Nifates sudah? Pasmira Nifates ini wajib dilakukan bagi wanita yang sudah aktif melakukan hubungan seksual. Pasmir dilakukan 1 tahun sekali, Nifates dilakukan setiap 1 tahun 2 kali, 6 bulan pertama, 6 bulan kedua. Ini adalah aktivitasnya Pasmira Nifates. Pasmira Nifates sama-sama dibuka dengan cocor bebek atau spekulum. Bedanya apa? Kalau Nifates akan ditetesi asam asetat bila mana hasilnya putih kemerahan seperti sari awan. Inilah yang akan mengarah ke faktor resiko. Jadi akan dinaikkan untuk pemeriksaan Pap smear. Kalau Pap smear akan diambil lendirnya, kemudian dibawa ke laborat, akan nampak hasilnya. Ini sel yang normal, ini sel yang tidak normal. Nah, topik terakhir yang saya bahas, kanker payudara terjadi pada siapa? Perempuan dan laki-laki. Iya, kanker payudara bisa terjadi pada pria dan wanita. Pria seperti apa saja yang beresiko tinggi terkena kanker payudara? Yang pertama, pria yang obesitas. Kedua, pria yang merokok berat. Ketiga, pria yang peminum alkohol berat. Nah, kemudian wanita seperti apa saja yang beresiko tinggi terkena kanker yang ada di payudara? Yang pertama, wanita setelah melahirkan tidak mau menyusui, takut payudaranya kendor. Ada ya Bu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, wanita yang mau menyusui hanya dengan sebelah payudara saja, satunya nggak mau menyusui. Ada juga ya kejadian seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, wanita yang obesitas atau kegemukan. Gejala dini dari kanker payudara. Yang pertama, gejalanya adanya benjolan di bagian payudara ataupun ketiak. Kemudian perubahan ukuran bentuk payudara. Yang ketiga, perubahan pada kulit payudara seperti kulit jeruk mengkerut seperti itu. Kemudian yang keempat, keluar cairan merah dari puting. Jadi ketika putingnya ditekan akan keluar cairan merah ke nanah-nanahan seperti itu. Kemudian puting susunya tertarik ke dalam. Nah, ini adalah contoh payudara yang keras dan bengkak tadi. Dibiarkan terus-menerus bisa menjadi mastitis, kemerahan, penderita akan demam dan rasanya sangat jarum banget. Ini adalah kelenjar getah bening yang disertai dengan kanker payudara. Ada yang tahu kelenjar getah bening ini tumbuh di mana saja? Iya benar. Kelenjar getah bening ini tumbuh di bagian lipatan-lipatan bagian tubuh, seperti di leher, lipatan ketiak, lipatan paha. Ini adalah contoh kanker kelenjar getah bening yang disertai dengan kanker payudara. Jadinya seperti ini. Nah, kalau dibiarkan terus-terus, putingnya sampai masuk ke dalam seperti yang disebutkan ciri-cirinya tadi ya. Dan ini adalah perbedaan payudara pada pria. Nampak jelas ya Pak ya, besar sebelah. Dan ini adalah kanker payudara pada pria stadium akhir. Kanker payudara pada pria penyebarannya akan lebih cepat dibandingkan kanker payudara pada wanita. Jadi harus hati-hati ya. Cuma perbandingannya 1 banding 1000.
Nah, ini adalah kanker payudara yang sudah berhasil diangkat. Mohon diperhatikan sebentar Bapak Ibu, segala jenis kanker yang sudah dilakukan pengangkatan atau operasi, yang diangkat hanya bagian yang nampak-nampak saja. Untuk akarnya masih ada di dalam tubuh. Jadi bila mana setelah dioperasi, pola hidup tidak dijaga, pola makan masih tetap tidak sehat, akarnya masih bisa tumbuh kembali dan berkembang biak ke bagian tubuh lainnya. Jadi harus tetap hati-hati dan jaga kesehatan ya. Nah, cara mendeteksi kanker payudara ada dua cara. Cara sadanis dan juga cara sadari. Sadanis apa? Sadar pemeriksaan medis dengan cara apa? Yaitu mamografi. Ada yang tahu? Ini adalah aktivitasnya mamografi. Jadi payudaranya akan ditekan dengan sebuah alat namanya mamotes. Agak sakit ya karena penekanan. Nah, kemudian hasilnya ini adalah hasil normal. Ini payudara yang sudah terjadi tanda gejala dan ini yang sudah terjadi kanker. Ini adalah cara yang kedua, skema sadari. Sudah ada yang tahu Bapak Ibu tentang skema sadari di sini? Ini adalah aktivitasnya, ataupun bila mana boleh untuk dipraktekkan di sini sama-sama boleh. Namun bila mana tidak berkenan juga tidak apa-apa. Saya lanjut. Bagaimana? Lanjut saja. Boleh lanjut saja. Ini adalah aktivitas kami, di mana kami juga melakukan aktivitas edukasi di kantor wali kota di PR Dagarini Paskas Bogor. Ya, saya nampak sedikit ya Bu ya. Kemudian di mahasiswa universitas, di bank-bank, kemudian di Polres, di Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan, Dharma Wanita BPKAD, di perusahaan, di Makolanal, di Kodim, di gereja-gereja, dan ini juga nampak sekali bapaknya sangat antusias mengikuti skema sadari. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, saya bertanya, setuju tidak lebih baik mencegah atau mengobati? Mencegah atau mengobati? Mencegah ya. Baik, habis ini kita sama-sama belajar bagaimana cara sehat dan hemat agar kita semua terhindar dari kanker. Kita bisa lakukan preventif dari luar maupun preventif dari dalam. Preventif dari luar kita bisa lakukan seperti apa? Yaitu dengan cerdik. Bisa kita baca sama-sama Bapak Ibu, cerdik ini. Boleh ya, kita baca sama-sama serentak ya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Cegah kanker dengan cerdik. C. Cek kesehatan secara berkala. E. Nyahkanlah asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet sehat dengan kalori seimbang. I. Istirahat cukup. K. Kelola stres. Nah, ada yang masih sulit Bapak Ibu? Ada yang masih sulit? Poin mana yang masih sulit? Baik, bila mana masih sulit melakukan preventif dari luar, kita juga bisa lakukan preventif dari dalam. Dengan cara apa? Suntik imunisasi kekebalan tubuh. Suntiknya dilakukan 3 kali selama 6 bulan. Bulan pertama suntik, bulan kedua suntik, bulan ke-6 suntik kembali. Ada yang tahu nama suntiknya? Suntik HPV, Human Papilloma Virus. Suntik HPV ini hanya boleh dilakukan pada wanita yang belum aktif melakukan hubungan seksual. Bagaimana dengan ibu-ibunya yang mau suntik HPV? Masih boleh, masih tetap bisa. Syaratnya satu, harus pap smear terlebih dahulu. Hasil pap smear negatif baru boleh suntik HPV. Suntik HPV ini kurang lebih kisaran harganya, 1 kali suntik harganya 1,5 juta. 3 kali suntik berapa? 4,5. Mahal atau murah? Lumayan ya. Karena HPV ini sifatnya pencegahan, jadi tidak di cover sama BPJS. Nah, kalau masih mahal, kita bisa lakukan poin yang kedua dengan cara mengkonsumsi tumbuhan alami yang mengandung zat anti kanker. Nama zat anti kankernya ribosome inacting protein. Apa saja sih fungsi dari tumbuhan zat anti kanker ini? Yaitu yang pertama, bisa memblokir pertumbuhan sel kanker. Yang kedua, mampu menonaktifkan perkembangan sel kanker sehingga tidak menyebar. Yang ketiga, mematikan sel kanker sampai ke akarnya tanpa merusak jaringan sel normal di sekitarnya. Bapak Ibu, saya bertanya, ada yang pernah menjumpai atau menemui penderita kanker yang sudah kemoterapi? Ciri-cirinya seperti apa bila mana sudah? Rambut rontok, kemudian kulitnya hitam keriput ya, kurus ya. Karena apa? Kemoterapi ini kan sistem kerjanya, dia tidak hanya mematikan sel kankernya saja, tapi sel normal yang ada di dalam tubuh juga ikut dimatikan. Berbeda dengan tumbuhan alami yang mengandung zat anti kanker,
Dia hanya mematikan sel kanker sampai ke akarnya saja tanpa merusak jaringan sel normal di sekitarnya. Kira-kira Bapak Ibu di sini tahu tidak tumbuhan-tumbuhan apa saja yang mengandung zat anti kanker? Ada? Selain itu? Ada lagi? Ada yang tahu nggak? Baik, kita bahas satu persatu ya. Ada 3 tumbuhan yang saya informasikan yang sudah dilakukan penelitian. Tapi kalau belum dilakukan penelitian, mohon maaf, saya tidak bisa informasikan karena belum diketahui dosis kegunaannya. Tumbuhan yang pertama boleh disebut? Ada yang punya? Ada yang punya? Ada? Iya, boleh dicatat Bapak Ibu. Nanti bila mana ada yang punya, boleh di rumah dikelola di rumah masing-masing, dikonsumsi di rumah masing-masing, lebih hemat ya. Boleh dicatat. Buah dan daun sirsat ini mengandung zat anti kanker sebesar 35% kandungan zat anti kankernya. Nah, bagaimana cara pengelolaannya? Boleh dicatat cara pengelolaannya. Sirsatnya ambil buah sirsat yang matang di pohon, nggak boleh diimbu, nggak boleh. Harus yang matang di pohon. Kemudian di juicer, nggak boleh di blender, nggak boleh. Jadi kalau nggak punya juicer bagaimana? Disaring aja. Jadi bener-bener diambil sarinya. Diminum 1 gelas setiap hari. Kalau nggak ada buahnya bagaimana, Bu? Bisa ambil daunnya. Daunnya ambil tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu tua. Diambil 9 lembar saja. Bagaimana cara hitungnya? Dihitung dari pucuk sini. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 lembar. 9 lembar daun tersebut direbus dengan 3 gelas air. Bapak Ibu, kalau 3 gelas air jadi berapa gelas? Salah. 3 gelas tetap jadi 3 gelas. Mendidih langsung matikan saja, jangan terlalu lama. Mendidih langsung matikan, jadinya tetap 3 gelas. Yang kita minum hanya 1 gelas saja. 2 gelasnya kemana? 2 gelasnya kemana Bapak Ibu? Kulkas. Nggak boleh disimpan Bu, karena nanti ngedep. Jadi langsung diminum dalam keadaan hangat. Yang diminum hanya 1 gelas saja. 2 gelasnya kemana? Nah, dibagikan ke anak istrinya atau suaminya. Jangan pelit-pelit Bapak Ibu, sama-sama berbagi ya. Jadi diusahakan minum dalam keadaan hangat, jadi tidak mengendap ya. Nah, kita minum setiap hari tanpa bolong selama 12 bulan saja. Daunnya Ibu boleh. Iya, daunnya seperti yang tadi. Ya? Banyak sekali Ibu di pinggir jalan, apalagi di kampung juga banyak yang rumah-rumah kampung, banyak sekali. Sangat mudah ditemui untuk sirsat ini ya. Iya, boleh. Diminum setiap hari tanpa bolong selama 12 bulan untuk melakukan pencegahan segala jenis kanker selama 3 tahun ke depan. Bisa lakukan setiap hari sama. Setiap hari selama 12 bulan. Nah, kontraindikasi yang tidak boleh konsumsi sirsat ini ada beberapa penderita. Yang pertama darah rendah, yang kedua asam lambung, yang ketiga yang punya makronis dan juga makronis akut. Tidak boleh karena sirsat ini mengandung zat asam yang sangat tinggi. Jadi yang tidak boleh konsumsi tumbuhan yang kedua. Boleh disebut ini tumbuhan apa? Apa itu ya? Cengkeh salah? Bukan, itu bukan. Ini adalah benalu. Benalu. Benalu apa? Benalu teh. Benalu yang hanya tumbuh di pohon teh saja. Jangan nanti Pak ada pohon mangga di depan diambil benalunya ya Pak ya. Tidak ada fungsi. Jadi Bapak Ibu boleh ke puncak. Kalau ke puncak jangan cuma foto aja. Ambil benalunya. Benalu teh ini mengandung zat anti kanker sebesar 50% kandungan zat anti kankernya, lebih tinggi ya. Bagaimana cara pengelolaannya? Boleh dicatat. Ambil benalu tehnya, kemudian keringkan dalam suhu ruang. Tidak boleh dikeringkan dalam langsung sinar matahari, tidak boleh, karena nanti zat anti kankernya bisa menguap. Jadi cukup dianginkan saja. Dianginkan, kalau sudah kering seperti ini, diambil 1 genggam, kemudian direbus dengan 3 gelas air sama seperti tadi. 3 gelas jadi berapa gelas? Tetap 3 gelas ya, mendidih langsung matikan. Yang kita minum hanya 1 gelas saja. 2 gelasnya kemana? Dikasihkan ya. Jadi udah gak pelit lagi ya Bapak Ibu ya.
Kita minum benalu teh ini setiap hari tanpa bolong selama 6 bulan saja. Cukup berkurang? Konsumsi selama 6 bulan setiap hari rutin untuk melakukan pencegahan segala jenis kanker selama 3 tahun ke depan. Bisa lakukan. Tadi yang sirsak berapa bulan? 1 tahun. Benalu teh selama 6 bulan ya. Sirsat benalu teh sifatnya hanya untuk pencegahan saja, bukan untuk pengobatan. Bila mana Bapak Ibu ingin pencegahan sekaligus pengobatan, bisa konsumsi tumbuhan yang ketiga. Pencegahan dan untuk pengobatan tanpa kemoterapi. Boleh disebutkan ini tumbuhan apa? Salah. Salah. Bangle, bukan. Bukan. Salah. Oh ini apa namanya yang baunya wangi itu? Bangle. Bukan. Ciri-ciri khasnya tengah ripangnya ini ada bintik-bintik ungunya. Daunnya bisa buat. Ini adalah temu putih. Temu putih beda dengan kunyit putih, beda dengan temu lawak, berbeda juga dengan temu kangen ataupun temu mantan, tambah beda ya Bapak Ibu ya. Temu putih ini sudah dilakukan penelitian oleh Profesor Dr. Hembing Wijaya Kusuma, pakar herbal. Menurut penelitian dari beliau, temu putih ini mengandung zat anti kanker sebesar 95% kandungan zat anti kankernya. Bagaimana ciri-cirinya? Boleh diperhatikan dulu ciri. Putih ya. Iya, ciri khas dari temu putih, daunnya lebar, tengah batangnya ada berwarna keunguan. 1 tahun ditanam akan berbunga keputihan. Setelah 2 tahun ditanam akan berbunga merah. Yang sudah berbunga merah inilah yang boleh dipanen, yang sudah ada kandungan zat anti kankernya. Jadi nunggu 2 tahun ya. Cepet banget boleh. Boleh dari apa? Ciri-cirinya Ibu? Ciri-cirinya temu putih, daunnya lebar, tengahnya batangnya berwarna ungu. 1 tahun ditanam berwarna keputihan bunganya. Setelah 2 tahun ditanam berwarna merah. Yang sudah berwarna merah inilah bunganya yang boleh dipanen karena yang sudah ada kandungan zat anti kankernya. Jadi nunggu 2 tahun ya. Kalau masih 1 tahun berbunga putih belum ada kandungan zat anti kankernya, belum bisa dipanen. Dipanen, diambil rimpangnya, kemudian dipatahkan umbinya, akan nampak bintik-bintik keunguannya, baunya sangat khas sekali. Nah, bagaimana cara pengelolaannya? Umbinya dipotong saja, dipotong-potong, kemudian dikeringkan dalam suhu ruang sama seperti benalu teh tadi, tidak boleh di bawah sinar terik matahari langsung. Cukup dianginkan saja. Setelah kering, ditumbuk dijadikan seperti serbuk kopi. Ketika sudah jadi serbuk, simpan dalam toples biar awet. Cara minumnya boleh diperhatikan dan dicatat. Ambil 1 sendok teh, serbuk temu putih, seduh dengan 1 gelas air hangat. Minum setiap hari tanpa bolong selama 3 bulan saja. Cukup berkurang? Minum rutin selama 3 bulan untuk melakukan pencegahan segala jenis kanker selama 5 tahun ke depan. Bisa lakukan? Bisa ya? Bedanya, nah kalau untuk pengobatan bila mana yang sudah ada penyakitnya atau sudah ada kankernya, dosisnya dinaikkan. 1 hari minum 3 gelas. Jadi tadi kalau untuk pencegahan saja, kita pencegahan cukup 1 hari 1 gelas saja selama 3 bulan. Udah cukup untuk pencegahan selama 5 tahun ke depan, cover 5 tahun ke depan. Kalau untuk pengobatan dosisnya dinaikkan 1 hari 3 gelas, pagi 1 gelas, siang 1 gelas, malam 1 gelas. Hanya beda dosis saja. Temu putih ini juga mengandung antiinflamasi sehingga bisa menyembuhkan untuk asam urat, diabetes, makronis, nyeri lambung, kolesterol, sinusitis, darah tinggi, keputihan, masalah hati, rematik, AMBN, dan juga program hamil. Kalau untuk program hamil saya sarankan suami dan istri sama-sama minum 1 jam sebelum melakukan hubungan intim. Tapi kalau istrinya sudah positif hamil, stop, tidak boleh minum temu putih ini. Jadi boleh dilanjutkan ke bapaknya. Sama seperti tadi, kalau hanya untuk pencegahan 1 gelas sehari. Kalau sudah terkena penyakit kanker ataupun penyakit ini, dosisnya dinaikkan 1 hari 3 gelas. Sampai di kontraindikasi yang tidak boleh minum temu putih ada beberapa penderita. Yang pertama ibu hamil, yang kedua ibu menyusui ASI eksklusif 6 bulan pertama. Kalau sudah 7 bulan sudah bisa. Kemudian yang ketiga penderita yang gagal jantung yang sudah pakai ring. Sudah, itu saja yang tidak boleh, kontraindikasi yang tidak boleh minum temu putih. Lainnya boleh.
Sampai di sini saya tutup edukasinya. Saya buka sesi pertanyaan. Bila mana ada yang bertanya tentang penyakitnya yang belum paham atau tentang tubuhnya, monggo. Temu putih sebaiknya ditanam sendiri ya Bu ya. Jadi bisa ini lebih hemat lagi ya. Temu putih ini pertama kali ditemukan di Padang. Ada orang Padang? Ada orang Padang di sini? Ada lagi pada pulang kampung. Di daerah Bandara Minangkabau. Kalau di Jawa Barat di Majalengka. Dan sekarang juga sudah banyak dibudidayakan di Jawa Tengah. Ada orang Jawa Tengah di sini? Di daerah Sukoharjo. Iya, di daerah Sukoharjo juga sudah ada yang disempurnakan dalam bentuk ekstrak temu putihnya, sudah ada. Bila mana ada temannya yang pulang kampung ke Jawa Tengah, boleh nanti mampir ke Sukoharjo, boleh dicatat alamatnya juga boleh, bisa dicatat. Daerah Sukoharjonya di Jalan Asteraya, Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. Namanya belum ada Bu. Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. Namanya CV Al Ghurobah. Ada websitenya, CV Al Ghurobah. Ada websitenya resmi, ada. Boleh dicek masing-masing. Di sana ada alamatnya, nomor teleponnya juga ada, Sherlocknya juga ada. Jadi bila mana nanti yang pulang kampung boleh nitip temennya. CV Al Ghurobah. Iya. Kalau di sana satu botolnya, boleh diperhatikan satu botolnya isi 90 kapsul ekstrak temu putih. Jadi pas ya kalau untuk dikonsumsi selama 3 bulan untuk pencegahan segala jenis kanker selama 5 tahun ke depan. Harganya di sana Rp600.000. Jadi boleh. Jadi bila mana ibu-ibu, bapak-bapak menemukan lebih dari itu atau kurang dari itu harganya jangan dibeli karena yayasan sudah survei di sana harganya Rp600.000. Ataupun bila mana menemukan di online juga harus hati-hati karena CV Al Ghurobah tidak pernah memperjualbelikan secara online. Jadi bapak ibu boleh nitip ke temennya waktu pulang kampung ke Jawa Tengah, daerah Sukoharjo. Ada yang ditanyakan lagi? Boleh. Minumnya pagi, siang atau malam? Kalau untuk pencegahan sehari 1 gelas ya Bu ya, sehari sekali. Saran saya diminumkan pada waktu malam hari. Karena apa? Malam hari mau tidur karena metabolisme dalam tubuh ini bekerja dengan baik. Di Sukoharjo Bu, iya. Alangkah baiknya bisa nitip langsung Ibu ke temannya yang pulang kampung ke Jawa ya. Apa nggak online aja gitu? Ada lagi yang ditanyakan? Boleh. Ambil kalau sudah penyakit ya sama. Kalau sudah ada penyakit kankernya atau penyakit yang ini dosisnya dinaikkan 1 hari minum 3 kali. Ada di website resminya, boleh dibuka. Nomor telepon Sherlocknya ada, jadi boleh nitip ke temannya waktu pulang kampung. Sukoharjo iya, Solo ya. Ada yang ditanyakan kembali? Sudah cukup? Iya, ada yang ditanyakan kembali? Aman, boleh. Karena mereka tidak memperjualbelikan secara online, jadi bisa langsung datang ke sana. Nah, itu amat Mbak, maksudnya kenapa dia kalau memang Mbak, Iya. kalau memang dia udah itu sistem kan sama sistem online ya, masa kita harus bisa Iya Ibu, kami mohon maaf, kami juga dapat informasinya mereka tidak memperjualbelikan secara online. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah? Saya, nomor telepon saya atau nomor telepon? Masa nggak ada Bu? Alamatnya lengkap, Sherlocknya juga ada ya Bu ya? Sudah cukup? Bila mana di daerah yang ditanyakan, boleh saya tutup edukasi ini? Oh, boleh. Oh, boleh. ketemu websitenya. Mbak, itu Mbak Umi udah ketemu websitenya? Sana betul-betul iya, Al Ghurobah. Ya, boleh di sana. Boleh nanti nitip sama temennya waktu pulang kampung. Ada lagi yang ditanyakan? Boleh. Kosong berapa sih? Merah, nunggu 2 tahun ditanam dulu. Jadi yang penting tidak ditaruh yang dipanasan ya Bu ya, embun. Karena temu putih ini
bisa hidup dengan subur di embun kayak yang adem-adem, tidak kena sinar matahari langsung seperti itu. Ada yang ditanyakan kembali? Sudah? Bila mana tidak, saya tutup edukasi ini boleh? Boleh, baik. Bila mana tidak ada yang ditanyakan, saya izin tutup edukasi ini dengan 3 program dari yayasan. Mohon maaf, bisa diperhatikan. Program yang pertama, edukasi ini kami berikan secara gratis tanpa ada biaya apapun. Jadi bila mana Bapak Ibu menginginkan edukasi ini kembali, baik di acara pengajian ataupun PKK, arisan atau acara perkumpulan yang lainnya, boleh nanti hubungin saya. Ini adalah nomor HP, nomor WA saya, boleh dicatat. Kemudian program yang kedua, kami di sini juga mencari penderita kanker dan memberikan dana bantuan secara tunai bagi penderita kanker yang kurang mampu dan belum pernah berobat sama sekali. Dan kami juga ada pendampingan secara khusus bagi penderita. Jasa kami juga gratis tanpa ada biaya apapun. Jadi kami minta tolong kepada Bapak Ibu di sini juga, bila mana ada menjumpai atau menemui penderita kanker, baik sanak saudara atau keluarganya yang ada penderita kanker, boleh informasinya dibantu kepada kami. Semakin banyak informasi yang diberikan, semakin banyak pula penderita kanker yang kita bisa bantu sama-sama ya Bapak Ibu. Minta tolong bila mana ada informasinya bisa dibantu. Program yang ketiga, untuk menurunkan angka penderita kanker, di sini saya juga ditugaskan oleh yayasan untuk bisa membantu menjembatani ekstrak temu putih yang ada di Kota Sukoharjo tadi, hanya membantu menjembatani saja dan memberikan dana bantuan subsidi sebesar 50% yang akan dibayarkan langsung ke pihak CV yang ada di Kota Sukoharjo tadi. Sisanya berapa? Sisanya berapa? 300 ya. Siapa saja yang berhak mendapatkan dana bantuan subsidi dari yayasan, yaitu yang menuliskan namanya di sini. Dituliskan namanya di sini masing-masing, akan kami bantu inputkan langsung dana subsidinya ke pihak CV yang ada di Kota Sukoharjo tadi. Dan nama yang sudah terdaftar di sini akan mendapatkan dana bantuan subsidi seumur hidup. Jadi bila mana nanti 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian menginginkan ekstrak temu putihnya kembali, dana bantuan subsidinya akan tetap diberikan kepada nama yang sudah terdaftar di sini. Ataupun nanti atau besok ada temennya yang lain menginginkan ekstrak temu putih, bisa nitip ke temennya yang namanya sudah terdaftar di sini. Jadi bantuan dana subsidinya tidak bisa diwakilkan dengan nama siapapun. Dan dana bantuan subsidi ini hanya berlaku pada saat edukasi hari ini saja. Di luar edukasi ini, mohon maaf, yayasan tidak bisa membantu. Iya. Yayasan Kanker dari YMSS. Kantor pusat kami ada di Padang, Ibu. Untuk kantor sekretariat kami ada di Kalimulya, Depok. Iya. YMSS, Masyarakat Sehat Sejahtera. Boleh saya lanjutkan? Jadi bantuan dana subsidi ini hanya berlaku pada saat edukasi hari ini saja. Di luar edukasi, mohon maaf, yayasan tidak bisa membantu karena kami hanya sebatas membantu menjembatani saja. Boleh dituliskan, daftarkan namanya di sini masing-masing, kemudian nomor telepon, boleh dicantumkan nomor telepon atau nomor WA. Jadi ketika temu putihnya, ekstrak temu putihnya tiba, akan kami konfirmasi kembali. Temu putihnya tiba, Bapak Ibu sudah siap. Kemudian alamat boleh dituliskan masing-masing atau jadi satu atap di alamat Disperindex ini juga boleh. Kemudian untuk jumlah, mohon maaf karena ini bantuan dana subsidi, yayasan juga membatasi 1 orang tidak boleh lebih dari 5 pemesanan. Jadi maksudnya 1 orang hanya boleh 1 sampai 5 botol ekstrak temu putih saja, tidak boleh lebih karena sifatnya adalah dana bantuan subsidi. Karena kami pernah Bapak Ibu, mohon maaf, kami penyuluhan di gereja isinya orang Cina semua. Ada yang menuliskan hingga sampai 10 botol ekstrak temu putih, pada akhirnya diperjualbelikan kembali. Mohon maaf untuk menghindari hal tersebut karena ini adalah bantuan dana subsidi, yayasan hanya membatasi 1 orang tidak boleh lebih dari 5 pemesanan botol ekstrak temu putih. Kemudian dituliskan parafnya, dituliskan keterangannya untuk pencegahan atau untuk pengobatan, sehingga yayasan juga mengetahui dana bantuan subsidi ini dialokasikan untuk apa. Baik, saya ulangin kembali untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan pencegahan kanker sejak dini ataupun pengobatan, yang menginginkan bantuan dana subsidi untuk ekstrak temu putihnya, boleh didaftarkan di sini masing-masing namanya. Punten, boleh izin saya bagikan, dibagikan ke temannya masing-masing Ibu. Punten, punten Pak. Untuk yang ingin melakukan pencegahan sejak dini ataupun pengobatan, yang ingin mendapatkan bantuan dana subsidinya,
seumur hidup, boleh didaftarkan namanya masing-masing. Baik, saya tutup edukasi ini. Bila mana ada salah katanya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya, ada yang ingin melakukan pencegahan kanker sejak dini ataupun untuk yang pengobatan juga bisa. Yang ingin mendapatkan dana bantuan subsidinya. Karena bantuan subsidi ini kan hanya berlaku pada saat edukasi ini saja, Pak. Di luar edukasi, mohon maaf ya, saya tidak bisa bantu. Karena kami hanya sebatas membantu menjembatani saja dalam penginputan dana subsidi. Iya, yang menginginkan dana subsidinya saja yang membutuhkan. Kalau tidak membutuhkan, tidak usah ditulis. Ada yang masih bingung, Bapak Ibu? Baik. Satu botolnya itu kan isi 90 kapsul ekstrak temu putih. Jadi pas kalau misalkan untuk pencegahan selama 3 bulan, udah cukup 3 bulan sudah cukup untuk cover 5 tahun ke depan. Iya, jadi boleh mau pilih HPV juga boleh, mau pilih yang bantuan dana subsidi ekstrak temu putih ini juga boleh, tapi hanya sebatas membantu cuci badan. Atau mungkin jadi satu kertas juga boleh. Oh iya Bapak Ibu, sedikit informasi saja ya. Untuk bibit, kami satu instansi juga ada. Satu instansi hanya kami berikan bibit temu putihnya 2. Jadi nanti boleh dibudidayakan di sini di toga, bila mana ada toga, dibudidayakan kan sama seperti temulawak ya Pak ya, bisa dipatah-patahkan juga bisa. Kalau daftar nama dulu, belinya bisa nanti. Hanya yang membutuhkan saja, jadi yang boleh menuliskan di kertas tersebut hanya yang membutuhkan sekarang. Jadi kalau yang belum membutuhkan tidak usah ditulis karena bantuan dana subsidi ini hanya berlaku pada saat edukasi hari ini saja. Kami tidak bisa membantu bila mana di luar edukasi ini karena kami hanya sebatas membantu menjembatani saja. Siap, boleh. Ya, lalu bagaimana bayarnya? Bayarnya nanti, bukan sekarang. Bukan sama saya, bukan sama yayasan, dibayarkan nanti pada saat ekstrak temu putihnya tiba. Boleh. Sama di mana? Di ruang apa? Lagi sosialisasi kantor. Jadi nanti temu putihnya sebelum tiba kami konfirmasi kembali Bu. Kami konfirmasi dulu sebelum temu putihnya tiba. Jadi ketika temu putihnya tiba, Bapak Ibu sudah siap dibayarkan langsung sama pihak kurirnya, bukan sama saya. Kami hanya membantu penginputannya saja dalam bantuan dana subsidinya, hanya sebatas itu saja. Beda. Kalau kunyit putih itu masih putih kekuningan. Kalau kunyit putih ada bintik-bintik unguannya. Dipatahkan baru tahu. Baik, yang Bukan Mbak, ini kalau untuk pencegahan nah paling gitu ya. iya, tapi pencegahan. dibayarkan nanti sama pihaknya Untuk sana. pencegahan, kalau untuk yang sedang sakitnya Yang sudah sakit, yang sudah ada penyakitnya atau sudah ada kankernya atau penyakit yang lain seperti itu tadi, dosisnya dinaikkan 1 hari 3 kali Bu.
hanya beda dosis saja. Tapi kalau untuk pencegahan cukup 3 bulan aja untuk cover 5 tahun, sama seperti suntik HPV. HPV 3 kali suntik saja, tapi tidak boleh bolong, sama seperti itu tadi. Boleh pilih yang HPV-nya boleh, yang ekstrak terbuktinya juga boleh, mangga. Kan kayak dulu orangnya kalau mau nanti gitu. Soalnya orangnya udah pensiun, tapi dia punya penyakit. Konsultan di saya. Boleh. Ini kertasnya tidak bisa dibawa ya Bu ya, harus saya bawa kembali. Boleh yang kosong nanti dikumpulkan ke saya. Karena kami setelah ini langsung penginputan ke kantor pusat untuk dana subsidinya. Siap. Terima kasih Teh. Mau ikut ke Palu pernah ada keluhan di situ tuh, tapi itu anak di telepon nggak gitu. Ini kalau udah isi nggak bisa dibatalkan kan? Nggak bisa. Iya, karena kami penginputan langsung. Jadi yang menulis di situ hanya yang membutuhkan saja. Kalau tidak membutuhkan tidak usah ditulis. Karena ini sifatnya bantuan dana subsidi, Bu. Iya. Jadi kalau namanya Sudah terdaftar, kami setelah 1 jam setelah penyuluhan, kami penginputan langsung ke kantor pusat, Ibu. Begitu. terus kalau misalnya kita beli di Alprobannya nggak ada dana subsidi ya? Hanya yang lewat karena bantuan subsidinya berapa ya? Edukasi saja, luar edukasi mohon maaf. Kata banyak kan kalau misalnya besok mau beli bisa. Kalau udah terdaftar ya. Yang sudah namanya terdaftar. Seumur hidup gitu. Seumur hidup, jadi mau 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, menginginkan ekstrak terbukti kembali. Sudah kita sudah ada di sana Sudah ya. ada konsultannya, boleh. Kalau misalnya kita Hubungi cocok saya, Bu. ya. Kan namanya terdaftar di kantor pusat. Oh, tetap belinya kalau udah subsidi ya. Ke nomor HPWA saya saja, nanti akan diterima ke pihak sana, ke rumah ibu untuk kami dari Binakuan. Karena kami hanya sebatas membantu penginputan dana subsidi. Jadi kan subsidinya dari Yayasan Masyarakat Sehat Sejahtera. Iya, Ya. Nah, ini kerjasamanya sama si Aldo Bonibawa. karena kami ada donatur ibu, kami ada donatur kan, donatur dari orang-orang mampu yang berdana bantuan untuk masyarakat yang menginginkan melakukan pencegahan kanker ataupun pengobatan, diberikanlah dana bantuan tersebut dalam dana bantuan subsidi 50%. Jadi kami hanya sebatas membantu menjembatani dalam penyimpanan saja. Jadi kalau misalnya nanti misalnya kalau beli pesantren nah itu saya tetap harus lewat pada kantor juga. Karena kami penginformasiannya, iya. Oh, Informasiannya tetap ini loh, ini Ibu A nih sudah terdaftar penyebutannya. kalau mbak nggak kerja di sini lagi gimana? Akan tetap Bu nama saya yang menghubungi, nama ibu akan tetap saya hubungi ke kantor Ayo saya. nggak terus ya. Itu maksud saya apakah nggak ada sistemnya, maksudnya apakah kita punya user di yayasan ini atau gimana gitu loh? Ada ini nomor teleponnya apa boleh, misalkan saya kalau nggak kerja di sini ya Kan nggak tahu ya mbak. Iya, boleh ini nomor kantor pusatnya kami ada di pada udah bawa sekolahnya ada buat yang tahu gitu kan. Iya. Tapi nanti kalau misalkan nanti ataupun besok kan sudah di luar edukasi dia ya ada temennya yang Kita udah pakai nama ibu yang sudah terdaftar. Jadi tidak bisa dibagikan seperti itu. Tidak bisa dibagikan dengan siapa. Boleh teman-temannya. Saya izin sama beberes ya Bu.